Perkenalkan, nama saya Nadia Tulangko dengan NIM 210811 020040. Pada saat ini saya akan memaparkan materi dari materi 1 sampai materi 4 dari MK Asas-Asas Manajemen. Yang pertama, hakikat manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno manajemen yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Menurut Kamus Besar KBBI, manajemen adalah orang yang mengatur pekerjaan atau kerjasama di antara berbagai kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai sasaran. Manajer adalah seorang pegawai di suatu perusahaan yang bertugas mengkoordinasi berbagai kegiatan dari para pegawai di perusahaan. Definisi manajemen menurut beberapa hal. Yang pertama, Mary Parker Folt, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Habis Siswanto, manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, perorganisasian, motivasi, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. James A. Stoner, manajemen dapat diartikan sebagai proses perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan upaya anggota organisasi untuk menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang diterapkan. Pengertian manajer menurut beberapa ahli. Pertama, Robert Tannenbaum, manajer adalah seorang yang dapat mengarahkan orang lain dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. D.R. Spesiagian, manajer adalah orang yang memiliki sebuah kemampuan maupun keterampilan guna memperoleh suatu hasil dalam upaya untuk mencapai tujuan melalui tindakan kerjasama orang lain. 10 fungsi manajemen. Yang pertama, forecasting, kedua planning, ketiga organizing, keempat staffing, kelima directing, keenam leading, ketujuh coordinating, ke-8 motivating, ke-9 controlling, ke-10 reporting. Kedua, perkembangan pemikiran manajemen dan lingkungan manajerial. Perkembangan pemikiran manajemen sebagai praktik yang dilandasi konsep teori antara lain. Pertama, perkembangan pemikiran manajemen klasik. Kedua, perkembangan pemikiran manajemen neoklasik. Ketiga, perkembangan pemikiran manajemen modern. Keempat, perkembangan manajemen postmodern. Lingkungan manajerial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajer adalah orang yang mengatur pekerjaan atau kerjasama di antara berbagai kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai sasaran. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar organisasi yang dapat diberikan pengaruh terhadap organisasi tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan manajerial terbagi menjadi 4. Pertama, lingkungan internal. Kedua, lingkungan eksternal. Ketiga, lingkungan global. Keempat, lingkungan manajerial kultur. Ketiga, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Menurut Kaoru Ishikawa yang dialihbahasakan oleh Nawolo Widodo, 8 langkah pemecahan masalah yang sering digunakan dalam pengendalian kualitas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan masalah. Kedua, mencari sebab-sebab yang mengakibatkan masalah. Ketiga, menemukan penyebab utama. Keempat, menyusun rencana penanggulangan. Kelima, melaksanakan rencana penanggulangan. Keenam, evaluasi penanggulangan. Ketujuh, standarisasi. Dan ke-8, rencana selanjutnya. Pengambilan keputusan mengandung 3 arti. Pertama, pilihan atas dasar logika atau pertimbangan. Kedua, beberapa alternatif yang harus dipilih untuk menghasilkan satu pilihan terbaik. Ketiga, tujuan yang ingin dicapai dari keputusan tersebut. Proses pengambilan keputusan. Pertama, identifikasi keputusan. Kedua, kumpulkan informasi. Ketiga, identifikasi alternatif potensi. Keempat, analisis semua bukti. Kelima, pilih opsi. Keenam, ambil tindakan. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Pertama, keputusan strategis adalah keputusan untuk menjawab tantangan dan perubahan lingkungan dan biasanya bersifat jangka panjang. Keputusan ini diambil oleh manajemen atas. Kedua,
Keputusan administratif atau taktik adalah keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya atau keuangan teknik. Yang ketiga, keputusan operasional adalah keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari. 4. Perencanaan. Perencanaan atau planning adalah fungsi dasar atau fundamental manajemen karena organizing, staffing, directing, dan controlling pun harus terlebih dahulu direncanakan. Prinsip-prinsip perencanaan. Pertama, planning harus membantu tercapainya tujuan. Kedua, planning harus merupakan kegiatan pertama dari seluruh proses manajemen. Ketiga, perencanaan harus mencakup seluruh kegiatan. Keempat, dalam sebuah perencanaan harus ada alternatif baik menyangkut bahan, waktu, tenaga kerja, biaya, dan sebagainya. 5. Perencanaan harus mempunyai nilai efisien dan penghematan. Keenam, perencanaan harus melihat faktor-faktor yang urgen sehingga harus jelas, terang, tidak bertele-tele. Ketujuh, perencanaan harus mudah disempurnakan, diperbaiki, dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi sewaktu-waktu berubah. Ke-8, harus mempunyai strategis untuk dapat diterima oleh semua pihak agar dapat terlaksana sebagai mestinya. Pentingnya perencanaan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan memberikan arahan untuk suatu tindakan atau tujuan. Kedua, perencanaan mengurangi risiko ketidakpastian. Ketiga, perencanaan mengurangi kegiatan yang tumpang tindih atau boros. Keempat, perencanaan mendorong inovasi dan kreativitas. Kelima, perencanaan menetapkan standar atau pengendalian. Proses perencanaan. Pertama, menetapkan target atau tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. 4. Mengembangkan rencana atau serangan kegiatan untuk mencapai tujuan. Demikianlah hasil pemaparan materi yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya.